Lanjut. Wa'an berikutnya ya. Wa'an Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud. Berarti siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya, sahabat Nabi, termasuk as-sabiqunal awalun beliau, Pak. Dari kalangan pemuda yang sangat belia. Muda, masih muda banget waktu di Mekah, baru-baru awal dakwah Islam. Nabi masih dakwah sembunyi-sembunyi. Beliau ini sudah masuk Islam ya. Lagi meres kambing, Pak, meres susu kambing. Ya, nggak keluar susunya karena rupanya kambing tuh kambing tua ya, untuk tuannya ya, karena beliau kan kerja sebagai pembantu atau budak gitu ya. Nah, begitu Nabi lewat, gulam lagi ngapain? Ini lagi meres susu. Nabi langsung ngambil alih, ini saya meresin. Begitu Nabi meres, keluar susunya. Kemudian setelah Nabi berdoa. Nah, kemudian doa ini panjatkan itu kedengar sama Ibnu Mas'ud tadi, doa-doa atas nama Allah kan, akhirnya masuk Islam. Sambil dibilang, ya Rasulullah, doakan aku agar aku bisa menguasai membaca Quran dengan baik, bagus. Nah, ternyata betul doa Nabi dikabulkan. Beliau baca Quran sangat baik, bagus, indah, merdu suaranya. Ya, merdu suaranya. Ya, ada dua sahabat Nabi selain beliau, siapa? Abu Musa al-Asy'ari ya. Abu Musa al-Asy'ari juga dia dari suku Baduy ya, Pak, orang-orang Baduy. Asy'ariyin itu Baduy. Tapi Nabi sangat suka dengan suku Baduy itu. Kalau ini di kalangan budak gitu ya. Tapi tadi suara indah dalam mengumandangkan Quran itu bukan untuk musabaqah, bukan, Pak, tapi untuk dakwah. Nah, jadi setiap turun Quran beliau yang bacakan depan orang-orang kafir. Nah, itu. Walaupun harus mendapatkan kadang-kadang cacian, mungkin juga buku mentah dan sebagainya ya. Semoga Allah meridainya. Allah berkata, Allah Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar. Ya. Tidakkah kalian mau aku beritakan, aku kasih tahu kepada kalian terhadap siapa? Ya. Yahrumu 'alan nar, yang diharamkan akan neraka. Ya, maksud amin neraka itu haram untuk membakar orang tersebut gitu ya. Au biman tahrumu, atau terhadap orang yang tahrumu 'alaihin nar ya, akan mengharamkan atasnya neraka ya, jangankan untuk membakarnya, nyentuh pun tidak. Tahrumu 'ala kulli qaribin, jadi neraka itu haram menyentuh, membakar atas tiap-tiap qoribin, orang yang dekat. Nah, qoribin ini seakar dengan kurban ya, kurban yang sebentar lagi ibadahnya akan kita laksanakan. Nah, dekat di sini maksudnya apa? Karena ini korban berarti dekat dengan antar sama manusia. Ini tiap-tiap orang yang dekat sama orang, yang itu nggak mungkin orang dekat sama orang kalau tidak memiliki hati yang baik, ya, sifat yang sabar, penyantun, peduli, care, seperti itu ya. Kemarin ayatnya sudah kita bacakan. Lau kunta fadhon ghadul qalb lintalau min haulik. Kalau kamu berkeras hati, kasar pada mereka, mereka bakal lari dari sekitar kamu. Jadi pastinya untuk orang-orang yang muslim yang beriman ya, setiap orang yang qoribin, dekat dengan antara sama manusia ya, dekat dengan anak-anak istrinya, dengan anak-anaknya, dekat dengan tetangganya, dekat dengan saudara-saudaranya ya. Dekat pengertiannya adalah bukan dekat nyanding ya, Pak, tapi dekat apa? Ya, dekat hati berarti. Kalau nyanding ya, sekarang mah model nyanding juga kadang-kadang nggak dekat, malah komunikasinya deketin sama orang jauh, lagi ngobrol pakai handphone ya kan. Loh ya, malah deket sama yang jauh jadinya kan. Oh ya, sandingan tapi masing-masing megang handphone, berarti kan deketnya sama yang jauh malah. Deketnya sama yang jauh. Nah, iya kan. Jadi atas setiap yang qorib, yang dekat dengan antara sama manusia ya, suami dekat ke istrinya, istri dekat ke suami, orang tua dekat ke anak-anaknya, anak-anak dekat ke orang tuanya, juga dekat dengan siapapun ya. Dengan orang-orang istilahnya miskin ya dekat dengan orang kaya dekat, dengan rakyat biasa dekat, dengan pejabat dekat. Jadi nggak pilih-pilih
nggak pilih-pilih bergaul. Bang Ade makan di warung Padang oke, di kaki lima juga boleh, warteg, rupanya apa aja bisa gitu ya. Warteg sekarang, Bang Ade, warteg malah lebih hebat. Warteg itu sekarang undangnya pakai kayak model screen gitu, pakai kaca kan, tunjuk tek tek tek. Itu. Kemudian yang kedua adalah hayinin. Apa hayinin? Qoribin pertama, kemudian hayinin. Orang yang apa? Ya, rendah hati gitu ya. Layinin, orang yang lembut hati. Sahlin, orang yang mudah, mempermudah dalam bermuamalah. Dagang, sebagai pedagang mudah, memberikan pelayanan, gampang ditawar gitu kan. Beli pun gampang, ya enggak rewel, enggak cerewet, mudah, sahlin dalam masa bermuamalah. Itu apa-apa ya tadi prinsip apa Pak? Pokoknya tadi prinsip apa tadi? Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu mengendaki kemudahan dan tidak mengendaki kesulitan. Sahlin tadi. Jadi, pokoknya orang seneng ini. Kenapa? Dia urusan dengan orang itu gampang gitu, Pak. Gampang itu. Senang. Urusan dengan orang ini gampang. Urusan utang piutang gampang, jual beli gampang, gade menggade gampang, urusan bertata gampang, urusan sampah gampang, urusan motor gampang, kendaraan gampang, sahlin. Gitu ya. Urusan infak gampang, pokoknya gampang, sahlin itu. Karena kalau ada orang gampang itu otomatis berarti disenangi orang, ya kan? Oh iya, oh dia mau orangnya gampangan, enak, oh pasti orang senang, ya kan? Oh ya kan? Itu nggak berbelit-belit, ya nggak nyusahin, itu seperti sahlin. Nah ini termasuk orang yang diharamkan neraka, nggak akan tersentuh oleh api neraka. Itu orang yang sahlin tadi ya, sahlin, mudah ketika dia berinteraksi, bermuamalah dengan antara sama manusia, dengan siapapun. Dengan siapapun ya Pak. Namanya interaksi sosial itu bisa dengan antara sama muslim, juga non-muslim. Ya. Dengan non-muslim itu Pak, kalau udah masalah dagang, jual beli, masalah janji, utang piutang, amat itu tetap nggak boleh dikhianati. Harus ditepati. Iya, walaupun non-muslim. Itu. Non-muslim. Seperti itu ya.